Tragedi Semanggi di Jakarta, Indonesia adalah dua insiden ketika pasukan negara menembaki warga sipil tak bersenjata dan para pengunjuk rasa selama sesi khusus parlemen. Insiden pertama yang dikenal sebagai Semanggi I terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan menewaskan 17 orang. Insiden kedua, Semanggi II, terjadi pada tanggal 24 September 1999 dan menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang duifungsi ABRI TNI. Sepanjang diadakan sidang istimewa itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa. Setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapatkan perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya sidang istimewa tersebut, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing, karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan PAM Swakarsa di Komplek Tugu Proklamasi. Pada tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR MPR dari segala arah. Semanggi, Selipi, Kuningan. Tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan juga PAM Swakarsa, pengaman sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa. Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Selipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atmajaya. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dunia. Esok harinya, Jumat 13 November 1998,
mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya. Bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atmajaya, Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi. Hingga siang harinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan mencapai puluhan juta orang. Kemudian, sekitar jam 15.00, kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa yang membuat masyarakat melarikan diri, sementara para mahasiswa mencoba bertahan. Namun, saat itu juga terjadilah penembakan membabi buta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Mardani, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama pada hari itu. Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atmajaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan sekaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norman Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya, Jakarta. Tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atmajaya. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan menembakkan ke dalam kampus Atmajaya. Semakin banyak korban berjatuhan, baik yang meninggal, tertembak, maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung telah berdatangan, disambut dengan peluru dan gas air mata. Sangat dahsyat peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah Sigit Prasetyo, YAI, Heru Sudibyo, Universitas Terbuka, Engkus Kusnadi, Universitas Jakarta, Musamil Joko, Universitas Indonesia, Uga Usmana, Abdullah Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni, Effendi, Rinanto, Sidik, Christian Niki Julong, Sidik Hadi. Jumlah korban yang didata oleh tim relawan untuk kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari Polri, seorang anggota Satpam Heru Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa, dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam dan tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan, dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratnasari, seorang anak kecil berusia 6 tahun yang terkena peluru nyasar di kepala. Tragedi 2. Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya ternyata tentara melakukan tindakan kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.
Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UUKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UUKB, Undang-Undang PKB. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yunhab, meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atmajaya. Daerah lain selain Jakarta, pada aksi penolakan Undang-Undang PKB ini, korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang. Pada tragedi Lampung 28 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidul Fitria, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Di Palembang, 5 Oktober 1999, Mair Ardiansa, Universitas IPA Palembang, tewas karena tertusuk di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai tragedi Semanggi 1-2. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.